Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Dani Trading Channel. Channel yang membahas tentang apapun itu tentang trading. Seperti biasa setiap hari Minggu ya, jam 7.13 malam ya, jam 7.13 malam waktu Indonesia bagian Barat. Selalu ada konten, selalu saya bikin konten, selalu akan ada konten mengenai analisa market untuk 1 minggu ke depan ya. Lebih tepatnya di 3 market, yaitu yang pertama Nasdaq, yang kedua Bitcoin, dan yang ketiga adalah market sejuta umat ya, yang kalian suka, mau pemula kek, mau yang pro sekalipun, mau yang udah lama, yaitu gold or XAU USD. Oke guys, seperti biasa guys, sebelum kita ke market, sebelum kita melihat ada news apa saja ke depannya, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe YouTube saya dan suka dengan konten saya ya, kalian bisa subscribe YouTube saya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya teman-teman ya, dan jangan lupa like-nya ya. Kenapa kalian harus tekan tombol loncengnya juga? Karena saya setiap hari Senin sampai Jumat selalu ada live trading ya, jam 2 siang ya. Jam 2 siang itu sesi siang saya tuh fokusnya di gold, forex ya. Untuk live trading siang itu saya fokusnya di gold dan forex. Dan jam 8 malam ya, jam 8 malam itu saya itu fokus di 3 market ya. Market favorit saya Nasdaq ya, indeks Nasdaq. Yang kedua indeks Dow Jones or DJI ya, Dow Jones Industrial ya, dan yang ketiga adalah cryptocurrency, the one and only Bitcoin ya, everybody. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau lihat live trading saya, kita have fun bareng, kita cuan bareng. Kalau loss kita ketawa-ketawa bareng ya teman-teman ya. Kalian bisa subscribe YouTube saya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan live trading saya. Oke, karena hari Senin sampai Jumat saya akan ada live trading di jam 2 siang dan jam 8 malam. Oke teman-teman ya, jangan lupa subscribe. Oke, nggak usah berlama-lama ya teman-teman. Kita langsung saja melihat akan ada news apa saja untuk 1 minggu ke depan. Let's check it out. We're going to Forex Factory ya. Let's check it out. Oke teman-teman, kita sudah buka webnya Forex Factory ya. Seperti biasa kita mau lihat nih akan ada apa aja ya untuk 1 minggu ke depan teman-teman. And terlihat akan menjadi sangat-sangat 1 minggu yang akan sangat sibuk ya teman-teman ya, karena hari Seninnya itu ada French Bank Holiday, itu yang berarti euro akan sedikit untuk pair-pair yang ada euronya itu akan sedikit tidak terlalu volatile, tapi menurut saya akan tetap volatile ya. Kenapa akan tetap volatile? Karena euro itu dia itu terpacunya itu dari Jerman ya, Frankfurt ya. Sedangkan ini French Bank Holiday, jadi sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh signifikan untuk pergerakan euronya. Jadi nggak seperti kayak misalnya USD yang Bank Holiday seperti 4 July kemarin ya, Independence Day kemarin, itu kan pergerakan semua pair yang ada USD-nya kan pergerakannya kan nggak terlalu volatile, bahkan lebih cenderung flat ya. Tapi kalau ini sepertinya tidak terlalu berpengaruh signifikan ya teman-teman, karena euro itu acuannya itu di Frankfurt ya, di Jerman ya, di Jerman. Jadi tidak akan terlalu berpengaruh teman-teman. By the way, saya pernah ke Frankfurt ya, itu memang distrik kota yang sangat-sangat sibuk. Ibaratnya kayak misalnya kalau di US itu kayak Wall Street-nya, kalau di Eropa itu ada Frankfurt, yaitu kota sibuk ya untuk para trader dan para businessman ya. Itu hari Seninnya. Oke, anyway, kita hari Selasanya tanggal 15 Juli itu ada CPI ya, CPI untuk CAD. Apa itu CAD? Canadian dollar ya, Canadian dollar itu ada CPI. CPI itu data inflasi ya teman-teman ya, jadi akan sibuk di situ. Jadi untuk market-market yang terkait dengan CAD atau Canadian dollar itu akan sangat-sangat volatile karena ini inflasi teman-teman, data inflasi ya. Dan juga US dollar ya, hari Selasa. Biasanya kan kalau CPI itu kalau nggak salah kan hari Rabu ya, tapi ini digeser hari Selasa, entah kenapa, I don't know. Itu ada CPI juga teman-teman. Jadi data inflasi teman-teman ini sangat-sangat penting. Jadi 7:30 itu untuk market yang USD, yang ada USD-nya atau Canadian dollar-nya itu akan sangat-sangat sibuk banget teman-teman, akan super volatile ya. You know, this is inflation report ya. Jadi ini data inflasi yang sangat-sangat berpengaruh kepada market ya teman-teman, terutama USD and CAD, termasuk gold ya, karena gold kan pasangannya dengan USD, XAU USD ya.
Bitcoin little bit, dan indeks ya akan sangat-sangat berpengaruh banget ini indeks Nasdaq dan Dow Jones. Jadi be careful ya guys ya. Dan untuk hari Rabunya tanggal 16 itu jam 3 pagi nih, jam 3 pagi itu ada Bank of England ya. Itu pimpinannya itu nggak tahu dia mau speech ya, bakal ngomong, I don't know tentang apa. Bisa dicek sendiri di Forex Factory. Dan jam 1 siangnya itu CPI untuk GBP teman-teman. Jadi 1 minggu ke depan tuh kayaknya data CPI semua kebanyakan ya. Dan setengah 8-nya itu ada core PPI untuk USD. Jadi jam 3 pagi dan jam 1 siang itu akan ada berita untuk pound sterling ya. Jam 3 pagi itu BOE, Bank of England. Dan jam 1 siangnya itu CPI ya, CPI untuk pound sterling ya, untuk London ya, untuk Inggris. Dan setengah 8-nya core PPI ya teman-teman ya, core PPI untuk USD. Jadi semua yang ada USD-nya akan volatile ya, akan bergerak dengan signifikan. Untuk hari Kamisnya teman-teman itu Aussie ya, Aussie US dollar ya, Aussie dollar ya, Australia. Jadi setengah 9 pagi itu employment change and unemployment rate ya, itu Aussie. Jadi semua pair yang ada Aussie-nya, Aussie dollarnya itu akan sangat bergerak, sangat signifikan, volatile. Be careful guys yang suka trading pagi-pagi ya, terutama di Asia season dan Tokyo season ya tentunya ya. Dan setengah 8 malamnya itu ada USD ya teman-teman ya. Core retail sales ini terutama di indeksnya nih, indeks Nasdaq sama Dow Jones ini akan sangat-sangat berpengaruh signifikan ya untuk USD retail sales. Dan semua pair yang ada USD-nya termasuk gold ya, XAUUSD ya. Dan hari Jumatnya tanggal 18 itu tidak ada news yang sangat signifikan ya teman-teman ya. Saya cuma pakai yang red folder aja karena yang untuk high impact news saja, karena saya kan juga trading di ini juga ya, di prop firm ya, Alpha Capital Group ya teman-teman ya. Udah lama saya di Alpha Capital Group. Dan this one ya, jadi untuk hari Jumatnya nggak ada apa-apa. Hari Senin itu juga tidak ada news ya, tidak ada news yang berarti. Jadi news itu akan sangat sibuk di hari Selasa sampai hari Kamis saja teman-teman. Dan itu a big news ya, terutama untuk inflasi ya, inflasi data pound sterling, Canadian dollar, dan USD. That's a big one ya teman-teman ya. That's a big huge news, high impact news, very high impact news ya teman-teman. Jadi gitu aja, itu news untuk besok Senin sampai Jumat minggu depan, tanggal 14 Juli sampai tanggal 18 Juli, oke teman-teman. Oke, kita langsung aja ke market yang pertama, yaitu market favorit saya, yaitu di indeks Nasdaq. Let's check it out. Alright guys, this is Nasdaq index ya. Kita pakai time frame weekly karena kita ngomongnya kan untuk 1 minggu ke depan, jadi kita harus melihatnya secara weekly ya teman-teman ya. Kalau di weekly sendiri kita bisa lihat ya, saya pakai EMA 200 ya. Kalau mau ditarik pakai garis trendline, monggo silahkan. Sudah kelihatan banget ya. Kalau saya kan sebenarnya males banget suruh narik-narik kayak gini ya, trendline kayak gini. Makanya saya pakai EMA 200. EMA 200 exponential moving average. Ingat ya, saya selalu ngomong ya, exponential moving average itu cuman saya pakai ketika saya pakai untuk melihat tren besarnya saja. Jadi sudah kelihatan ya, ini bullish ya. Jadi kalau bullish ya kita konsennya cari buy ya di weekly. Kira-kira Nasdaq ini bisa membentuk all time high lagi di harga berapa minimal ya. Kalau gitu kita coba pakai Fibonacci untuk mengukurnya. Paling nggak tuh dia bisa ke 23.900 sampai this one ya. Oke, 25.900. Jadi itu area-area pentingnya. Kira-kira untuk jangka panjangnya iya memang Nasdaq masih bullish memang. Sampai mana? At least dia bisa sampai ke 23.900 maksimumnya ya, untuk all time high-nya maksimumnya untuk saat ini ya, yang kita lihat di chart ini at least di 25.900 ya, di area situlah all time high-nya kira-kira. Terus kalau kita lihat secara daily gimana? Oke, daily. Kalau di daily sama ya, ini masih bullish ya, kita bisa tarik trend line-nya ya. Jadi of course ya, saya akan tetap cari buy di Nasdaq ya, dan ini udah mepet trend line-nya, ada kemungkinan dia akan mulai naik ya. Ini udah mulai ada rejection di area trend line-nya, juga ada rejection teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan Senin besok kita nyari buy ya teman-teman ya.
Jangan lupa ya, Nasdaq ya jam 8 malam. Saya live tradingnya jam 8 malam. Ya, kalau untuk fokus di Nasdaq, Dow Jones, dan Bitcoin ya teman-teman ya. Kalau mau nonton, jangan lupa klik tombol loncengnya dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Oke gitu teman-teman ya. Kalau di M15-nya kita lihat, di M, karena saya biasanya ini di H4-nya ya. Kalau kita lihat di H4-nya, bisa kita lihat ada kemungkinan akan terjadi seperti ini teman-teman. Set, set, set. Nah, ini. Dan ini adalah area support ya. Lihat. Ada kemungkinan seperti itu ya. Dan saya tetap akan mencari bullish. Bullishnya sampai area mana ya ini? 23.900 ini. At least 23.000. Ya, seperti itu 23.000 ya, di around here ya. It's not nggak terlalu, tapi ini banyak, ini lumayan nih kalau kita sampai 23.000 aja, itu sekitar ada 100 pips, 200 pips ya, 300 pips lah, not bad ya. 300 pips, it's good 300 pips ya. Kita kemarin Kamis kita dapat di Dow Jones malah 340 pips. Bisa dicek ya di live trading ya, karena saya bagi sinyalnya di live trading juga ya teman-teman. Dan kalau mau sinyal yang selain di live trading, kalian juga bisa gabung di private group Discord saya ya. Private group Discord saya, kalau mau gabung langsung klik link yang ada di kolom deskripsi teman-teman ya. Di situ kalian bukan hanya dapat sinyal juga, kalian bisa belajar banyak di sana. Kalian bisa belajar banyak, ada banyak roomnya. Ada saya juga, mau diskusi, mau cek analisa, kalian juga bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk gabung di Discord saya. Oke teman-teman. Gitu, jadi gitu teman-teman, saya untuk minggu depan pasti positif. Saya lebih, untuk saat ini ya, yang saya lihat ya, dengan market yang seperti ini, saya lebih cenderung untuk mencari buy di Nasdaq. Oke teman-teman, dengan target area mana? At least di 23.900. Oke, 23.900. Here. That's it. Oke, 23.900. Itu sangat-sangat banyak teman-teman, 23.900. 1000 pips, 1100 pips. You can imagine ya, 1100 pips itu kalau kalian cuman buka 0,01 aja itu udah dapat 110 dolar. Ya mungkin kalau ada swapnya mungkin kalian dapat 100 dolar, that's good ya. Jangan lupa ya, kalau kalian mau tanya nih, yang enak apa nih kalau trading index, pakai broker apa? Saya sendiri pakai broker XM ya teman-teman ya. Kalau kalian mau buka akun di broker XM ya, langsung scan barcode yang ada di layar. Dan jangan lupa ya, hanya sampai tanggal 31 Juli aja, jika kalian menggunakan kode mitra saya ya, kalian akan mendapatkan cashback rebate 50% berlaku lifetime. Cashback rebate 50% adalah, jadi komisi saya sebagai IB atau afiliator di broker XM juga, saya bagi 50% untuk kalian dan itu berlaku lifetime. Tapi pembukaan akunnya hanya sampai tanggal 31 Juli. So hurry ya, cepat-cepat aja langsung buka akunnya. Jangan lupa gunakan kode mitra saya untuk mendapatkan cashback rebate 50%. Scan barcode-nya untuk buka akunnya, atau kalian kalau udah punya akun di broker XM, scan aja barcode-nya, langsung pilih login. Kalau sudah punya akunnya, langsung tambah akun, dan jangan lupa masukkan kode mitra saya untuk mendapatkan cashback rebate 50%. Dan kalian harus menggunakan akun tersebut untuk trading supaya kalian mendapatkan cashback rebate 50% dari saya. Oke, pembukaan akunnya hanya sampai tanggal 31 Juli 2025. Terbatas teman-teman. Oke, thank you. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, begitu untuk Nasdaq teman-teman ya. Jadi Nasdaq positif, saya untuk saat ini dengan melihat market yang seperti ini, saya akan cari peluang buy dengan target di 23.900. Oke teman-teman ya. Oke, next kita ke market yang lagi hype ya, yang lagi all time high, yang lagi banyak dibicarakan, cryptocurrency, the one and only Bitcoin. Let's check it out. Oke teman-teman, ini adalah Bitcoin ya. Bitcoin seperti yang sudah saya bilang ya dari minggu lalu, kalian bisa cek analisa minggu lalu ya. Saya bilang Bitcoin akan naik setidaknya ke harga 115.000 sampai 120.000. And then look ya, 115.000 sudah terhit ya teman-teman. Sekarang malah ke 117.000 per pagi ini. Nanti malam I don't know, jam 7 mungkin dia langsung hit ke 120.000 ya. Yang jelas ya, untuk Bitcoin ini masih bullish ya teman-teman ya. Terus langsung aja tarik trend line-nya, nggak usah trading aling-aling. Waduh, trading aling-aling kok bi. Langsung aja tarik aja. Very bullish. What makes you think kalau
dia akan longsor. I don't know. Banyak orang bilang Bitcoin akan longsor, Bitcoin akan jatuh karena akan ada double top. Ini bukan double top, teman-teman. Ya, ingat ya, saya selalu ngomong double top itu terjadi apabila patternnya terbentuk. Nah, ini patternnya belum terbentuk. Waktu itu hanya berpotensi, iya. Tapi apakah sudah terbentuk? Belum. Ya, terbukti. Saya bilang apa kemarin? Naik, ya. Bukan berarti saya ahli atau wah berarti analisanya selalu benar. Enggak juga. Saya mengikuti faedah-faedah technical analisis itu aja, ikutin aja, nggak usah ngawang-ngawang sendiri, nggak usah bikin-bikin sendiri ya, nggak usah berimajinasi sendiri. Ini belum terjadi, belum terbukti. Ini masih potensi, waktu itu potensi double top, tapi belum jadi double top. Double top itu ketika dia break area support sini dan longsor. Nah, itu double top. Ini masih potensi, tapi lihat naik, teman-teman. Dan saya sudah bilang paling tidak di harga 115.000, kalian bisa cek sendiri deh. Di 115.000 ya. Gimana Mas taunya? Pakai aja Fibonacci, udah, nggak usah terlalu fafifu ya. Ini bisa sampai 120.000 ya. 115.000-nya udah kena nih. Wait a minute, 115.000-nya di sini ya. Saya udah bilang ya, 115.000. Target selanjutnya adalah di 120.000, around here. Ya, 120.000. Oke. Itu teman-teman, jadi kelihatan banget ya di weekly-nya aja loh. Ini masih sangat-sangat bullish, teman-teman ya. Nih, kita ukur Fibonacci dari sini juga nih, lihat nih, 115.000 ya, 115.000, 120.000. Next target ada 120.000, at least 120.000-an lah, 100 to be kalau mau yang pasnya 120.500 lah. Itu targetnya. Itu target selanjutnya. Jadi saya sudah banyak ngomong masalah ini ya. Nih. Targetnya adalah 120.000 atau 120.500 ya. Ketika ini terjadi, saya bilang, kenapa kok saya pede bilang ini bakal naik? Karena ini juga ada pattern flag. Kalau kalian suka pattern ya, pakai pattern ya, chart pattern. Ya, ini flag ini, guys. This is flag kalau kita lihat di melalui time frame daily-nya ya. Jadi, apa posisinya, Mas? Untuk 1 minggu ke depan ini, buy. Sudahlah, kalian nge-buy. Kalau saya sudah nge-buy dari sini ya. Di spot market saya udah dapat di sini ya. Berapa persen? Not bad ya. Tapi bukan berarti saya sudah beri di sini, saya ada beri udah di bawah-bawah. Ini saya udah dapat sekitar hampir 20%. It's good, man. Kalau kalian beli sekarang ya dapat 2% ya. It's not bad, bro. Ya. Begitu, guys. 120.000. Setidaknya 120.500 ya. 120.500 ini bullish. Look. Ini bullish. Bullish banget. Untuk jangka lebih panjangnya lagi ke berapa, Mas? Nih, kalau untuk jangka lebih panjangnya lagi ya. Nih, saya tarik aja Fibonacci dari sini ke sini ya. Nih, paling nggak ke 130.000. Nih, ini untuk jangka panjang banget ya. Jangka panjang bangetnya banget. Tapi apakah dia akan langsung naik brus ke 130.000? Ya enggak. Ini kita lihatnya kan dari weekly. Nanti dari time frame 4 jam juga dia pasti ada namanya rally, base rally. Jadi ini rally, ini kan rally nih dia sekarang nih. Nih namanya ada rally. Oh wait, which one? This one. Dia rally, dia nge-base, rally, terus nge-base lagi, baru rally lagi. Kayak gitu, guys. Market itu selalu kayak gitu. Nggak mungkin dia itu langsung lari kenceng ke atas atau dia turun terus ke bawah. Nggak. Dia itu harus butuh istirahat. Market itu butuh istirahat. Istirahatnya dalam bentuk koreksi atau dalam bentuk konsolidasi. Itu istirahatnya market itu kayak gitu, guys. Oke. Oke. Jadi gitu ya untuk target saat ini di 120.000. Tapi untuk target gedenya lagi itu di 137.000. Kalau kalian belinya sekarang itu ke 137.000 itu bisa dapat 10%. Not bad, bro. 10% in market, it's good, man. It's good. It's good. Oke, jangan berharap kalian bisa dapat 1000% ya. Kalau kalian mau dapat 1000% ya. 1000% ya beliau waktu harga masih 10.000, guys. Oke. Gitu. Itu untuk Bitcoin ya.
singkat aja karena marketnya enak banget ya. Jadi saya carinya apa untuk Bitcoin ya jelas kelihatan mata ngebuy. Oke, paling nggak ke 120.500. That's it. Oke. Next market adalah market sejuta umat, market kesukaan kalian yang selalu ditanyakan setiap live trading, mau live tradingnya saya atau live tradingnya orang lain, selalu banyak yang tanya, gold pak, gold pak, gold. I don't know why kalian itu terobsesi dengan gold ya. Ya itu paradigma orang dari dulu sih. Tapi oke, next market is gold. Let's check it out. Oke guys, ini adalah market sejuta umat, market favorit kalian semua, gold. Ya, saya udah bilang dari minggu lalu, gold ini kalau dilihat dari weekly kelihatan ya bullish ya. Saya nggak perlu pakai higher higher low, ngasih tanda higher low lagi ya teman-teman ya. Oke, udah kelihatan banget ini itu sedang bullish nih, naik ke atas dah gitu aja, naik ke atas ya. Sedang bullish, dan ini sekarang karena si gold ini udah larinya kencang banget ya dari tahun 2023 sampai sekarang 2025. Sekarang apa yang dilakukan gold? Nge-base atau berkonsolidasi. Ini adalah area konsolidasi gold ya. Saya sudah bilang areanya itu ada di 3.450 ya, 3.450 sampai di area 3.165 atau 3.100 lah ya. Ini adalah area konsolidasinya. Jadi ada kemungkinan dia masih akan terus berkonsolidasi guys. Terkonsolidasi atau membentuk base ya. Tapi untuk secara garis besarnya apa? Ya masih bullish, karena ini masih bullish. Gitu teman-teman. Mari kita lihat di daily. Nih kelihatan ya kalau di daily ya. Nih dia naik ya terus sideways. Itu biasa guys. Sideways itu biasa karena dia itu habis lari kenceng ibaratnya. Butuh istirahat. Istirahat itu ya tadi ya, saya bilang dua ya. Istirahat di market itu beristirahat dengan dua cara, yaitu dengan cara koreksi, membentuk tren ya. Kalau bullish, trennya nanti dia koreksinya itu di bearish, ya koreksinya bearish, terus balik lagi bullish. Kalau bearish, dia koreksinya itu membentuk bullish, habis itu bearish lagi. Tapi kalau dalam bentuk sideways atau konsolidasi, sideways, konsolidasi, base itu juga salah satu bentuk market itu beristirahat. Rally, base, rally. Ini rally, base. Kita ekspektasinya apa? Rally. Bisa jadi dia rally base drop, bisa jadi. Or drop base drop. Tapi kalau dalam kasus ini, dia rally, tapi ekspektasi kita, ya dia lanjut untuk naik. Ya, karena di weekly-nya ya dia masih bullish, sangat-sangat bullish banget. Ya, di daily-nya dia masih bullish. Masih konsolidasi ya. Kalau kita lihat secara H4-nya, ini saya hilangkan ya. Ini area sideways besarnya, base besarnya. Tapi ingat teman-teman, kalau di H4 ini juga ada area resisten. Here, ini adalah resisten ya. Dia mencoba untuk nge-reject ya. Ini ada reject, ada bearish pin bar. Tapi bukan anehnya. Kita lihat candle selanjutnya ini. Candle selanjutnya dia nggak langsung turun teman-teman. Tapi dia tetap berusaha untuk nge-break area resistennya. Jadi bisa dikatakan teman-teman, ini kalau kita tarik garis trendline di sini, ini kan sudah di break ya teman-teman. Udah di break ya. Ekspektasi saya dia itu akan tetap naik ya. Cari buy ketika apa? Ketika area resisten ini di break and retest like this. Paling nggak dia kembali ke area sideways besarnya. Ya, ini resisten berapa ini? Ini resisten di 3.360. 3.360 ya. Jadi cara ngebuy-nya gimana? Kalau mau cari ngebuy di gold minggu depan, tunggu aja area 3.360 ini di break, ada retest sebagai konfirmasi, you can do it. You can buy. Ya. Paling nggak di mana ya? Paling nggak kalian targetnya di sinilah. Ini bisa jadi target kecil nih. Ini di 3.400 ya, 3.400. Lumayan lah kalau 3.400 ini ya 400 pips, 440 pips, 450 pips ya. Atau sekalian langsung di atas ini juga bisa. Ini target keduanya bisa, guys. Ini Mbak 3.440, 3.450 lah. Paling nggak di situ, guys. Oke, jadi yang saya harapkan ya, karena ini dia sudah break trendline-nya, dia sekarang ada di area resistennya, sedang menguji area resistennya, yang kita harapkan minggu depan ya
resistennya ini berhasil di break dan retest, dan target pertama ada di 3.400, target kedua ada 3.450. Cari aja buy. Cara ngebuy-nya tadi ya, tunggu retestnya. Jadi gitu ya guys ya, untuk Nasdaq kita cari buy, untuk Bitcoin kita cari buy, untuk gold nih tunggu sampai break area resistennya dan ada retest sebagai konfirmasi, lalu bisa buy. Oke? Kayak gitu. Jadi untuk 3 market seperti itu kira-kira ya untuk 1 minggu ke depan. Jangan lupa juga ya akan ada news CPI, data inflasi minggu depan ya, untuk Kanadian, Kanadian, pound sterling, dan USD ya, dolar USD, dolar Amerika. Jadi Kanada, Inggris, dan Amerika data CPI ya. Itu jadi sangat-sangat penting teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Jadi gitu aja. Dan bagi teman-teman jangan lupa ya, saya setiap hari Senin sampai Jumat selalu akan ada live trading ya di channel YouTube saya. Makanya kalau suka kalian dengan cara analisa saya, cara trading saya, kalian bisa langsung subscribe saja. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari saya dan nggak ketinggalan live trading saya juga teman-teman. Oke, saya selalu ada live trading setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang yang berfokus di market gold dan forex, dan jam 8 malam yang berfokus di market Nasdaq, Dow Jones, dan Bitcoin. Market favorit saya adalah Nasdaq dan Dow Jones, teman-teman. By the way, kalau kalian mau belajar Nasdaq dan Dow Jones, kalian bisa gabung di private group Discord saya. Langsung klik link yang ada di kolom deskripsi, teman-teman. That's it, teman-teman. Oke, dan kalau kalian mau buka akun di broker XM yang saya pakai ya, kalau kalian seorang swing trader atau intraday trader, langsung aja tadi scan barcode yang ada di layar tadi, atau kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi, dan jangan lupa masukkan kode mitranya untuk mendapatkan cashback rebate 50% ya, teman-teman. Berlaku lifetime, tapi pembukaan akunnya untuk mendapatkan cashback rebate 50% hanya sampai tanggal 31 Juli. Dan bagi teman-teman yang suka scalping ya, yang scalping membutuhkan spread zero, spreadnya 0, kalian bisa buka akun di broker Exness ya. Buka aja, langsung klik link yang ada di kolom deskripsi, itu langsung buka di broker Exness. Oke teman-teman, thank you so much for your attention, for your tetap stay tune sama saya ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, klik like-nya juga, tekan tombol loncengnya. Oke, thank you so much, semoga kalian cuan selalu, happy weekend, adios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.